Ya, ya, oke. Selamat siang teman-teman di Kompak yang sudah bergabung di virtual Zoom ini. Ya, mohon maaf saya agak pilek nih. Kemarin kena hujan ya. Ya, untuk diketahui bahwa Kompak siang ini diselenggarakan setiap hari Senin sampai Kamis saja, mulai jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ya, saya jelaskan berulang-ulang. Kompak apa itu? Kompak adalah komunitas sepakat. Sepakat terhadap apa? Terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan yang mana? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Dia nggak pernah bilang pada mulanya adalah agama Kristen. No. Pada mulanya adalah gereja GBI. No. Pada mulanya adalah gereja Katolik. No. Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi gereja, pastor, pendeta harus tunduk pada firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan yang bicara. Oke, okay? Alright. Siang ini dengan narasumber ya dari Murtadin biasa. Pilihan dari Ibu Ria ini luar biasa. Bu Ria bantu saya banyak ini. Saya berutang budi sama Bu Ria. Alright, Murtadin dari mana? Gorontalo. Sekarang ada di mana? Di Tapos. Nanti kita tanya-tanya ya. Kita tanya-tanya lebih dalam. Kita iris tipis-tipis. Nah, istilahnya ya. Kita iris tipis-tipis. Siapa dia? Berani-beraninya tinggalkan zona nyaman. Ya toh? Murtadin kan enak. Ya enggak? Enak. Tapi dia berani tinggalkan zona nyaman itu. Ya, pasti ada perjalanan panjang dong. Pelajaran nggak mudah. Ya toh? Jadi kowat pun nggak mudah. Ini bekas dari kowat loh. Pasti punya bela diri, ya nggak? Oke. Nah, ngomong-ngomong mengenai Ibu Kartin Paulus ya. Nah, Paulus saja dari orang yang membenci pengikut Yesus, tapi bertobat. Nah, ini juga sama nih. You know, tadinya kan murtadin, tapi sekarang jadi pengikut Kristus. Ya, berjumpa kembali dengan Bu Kartin yang murtadin yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, langsung saja saya sapa pertama kali. Selamat siang Bung Kartin. Siang Hormat, Bapak, hormat siap. salam sehat Ini selalu semua Bapak Ibu. hormat dong. Ini kelihatan kolonel loh. Ini Ah, jangan macam-macam. apa. Nggak usah lagi di Bapak. Iya, dari kuat ini susah loh. Masuk kuat susah nggak? Gampang apa susah Ya, masuk kuat? Susah. ya susah Pak. Susah lah, nggak mudah. Harus lari lapangan berapa kali tuh? Berapa kali lapangan? Dia nanti Ya, cerita. 12 menit harus 3 kilo lebih. Nah, itu cukup cukup membuat jantung berdegup kencang ya, teman-teman kompak, teman-teman kompak yang lovers ya. Hari ini kita berbincang-bincang dengan narasumber ya, Ibu Kartin Paulus ya. Tapi sebelumnya saya ajak Ibu Kartin berdoa ya. Ya, Tuhan yang makasih, kami mengucap syukur atas anugerahmu, atas limpahmu, antar kasihmu yang luar biasa dan atas kesempatan hingga kami boleh diberi kesempatan untuk bersekutu di ruang virtual Zoom ini. Kesempatan yang kau berikan pada kami, meskipun ini hanya secara virtual. Tapi kami bersyukur karena engkau telah mempertemukan kami di Zoom kompak siang ini untuk berbagi kisah tentang kasih-Mu yang luar biasa, tentang kekuatan-Mu yang dahsyat, dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa kiranya hadirat-Mu menyertai pertemuan kami ini. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja dalam hati setiap kami, membuka telinga kami untuk mendengarkan dengan iman, membuka hati kami untuk menerima pelajaran hidup. Bagaimana Ibu Kartin Paulus ditempa secara luar biasa hingga menjadi prajurit-prajurit Kristus, laskar-laskar Kristus. Biarlah kita menerima kesaksian dari apa yang disampaikan pada siang hari ini. Kami mohon agar Engkau memberkati Ibu Kartin Paulus yang telah Engkau pilih sebagai narasumber. Berikanlah beliau hikmat, kejelasan, sukacita dalam menyampaikan pengalaman hidupnya sehingga setiap kata
yang terucap dapat menjadi berkat dan penguatan bagi kami semua. Kami serahkan seluruh rangkaian acara dari awal, pertengahan, sampai akhir di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang menjadi pusat dari setiap tanya jawab, dan biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan di dalam ruang kesaksian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Alright, seperti biasa, Amin. tidak lupa saya sampaikan ya, saya sapa juga yang saat ini sedang menonton di YouTube channel ini ya, dan kepada narasumber siang ini saya ucapkan welcome to the room of revival and room of reform. Selamat datang di ruang kebangkitan dan ruang reformasi. Dan untuk teman-teman yang ada di virtual Zoom ini maupun yang saat ini sedang menonton YouTube channel ini, ya jangan di skip, ini penting ini. Karena ada orang yang bisa mau menerima anugerah dan mau meninggalkan zona nyamannya, ya, zona nyaman, tinggal mau pikul salib. Tidak banyak orang yang mau pikul salib. Nah, dan saya harus memastikan bahwa Anda yang sedang yang melihat YouTube channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, comment, like, and share ya. Agar ada banyak orang yang diberkati seperti yang diperintahkan di Matius 28 ayat 19 sampai 20, Markus 16 ayat 15, dan Kisah 1 ayat 8. Dan jangan lupa tekan tombol bel notifikasi ya, karena dengan begitu Anda menjadi orang pertama yang akan dikirimkan notifikasi oleh YouTube channel ini setiap ada konten baru dari kami. Oke, akhirnya ketemu juga ya setelah berapa kali saya berkomunikasi ya dengan Ibu Kartin Paulus. Ya, izinkan saya share satu firman Tuhan. Pagi ini saya dapat sesuatu. Mudah-mudahan bisa memberkati teman-teman juga ya. Ada Pak Karel. Selamat siang Pak Karel. Bentar saya tadi Pak Karel co-host dulu. Ya, right. Selamat siang Yang Pak Sidoarjo. Andre, ada Ibu Ria Worang di Italia. Selamat siang Ibu Ria Worang dari mana Itali? Italiano. Selamat siang, Itali. Shalom. Shalom, Ibu Ria. Shalom, Sister Ria. Ya, oke. Selamat bergabung ya di Kompak Siang ini setiap hari Senin sampai Kamis saja ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis saja. Mulai jam 13.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nggak tahu. Sekarang jam berapa waktu Italiano? Jam berapa? Bu Ria? Jam 7 pagi Oh, lewat 13 menit. Jam 7 pagi, woi. Bukan main ya. Ibu Ria nggak ada kegiatan, boleh masuk saja Bu Ria. Selamat datang di virtual Zoom Kompak Siang ini. Ibu Ria bukan orang asing di sini. Ibu Ria adalah teman sekerja Allah dari kerajaan Allah. Kita semua adalah teman sekerja Allah ya. Kita semua satu. Alright, saya akan share satu firman Tuhan pendek ya. Alright, ya. Teman-teman, ada firman Tuhan yang hari ini, pagi ini ya, saya baca di Yohanes 14 ayat 12. Ini sudah sering lah saya baca ya. Tapi pagi ini berkata lain. Yohanes 14 ayat 12 pasti semua orang sudah baca dong ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripadaku. Ini kata Yesus loh. Ya, sebab aku pergi kepada Bapa. Sadarkah Anda semua hari yang ada di sini bahwa Anda semua dipanggil untuk perkara-perkara yang besar. Jadi jangan pernah batasi diri Anda dengan keberadaan Anda saat ini. Kan sering kan, oh saya nggak bisa, saya orang miskin, saya nggak ngerti firman Tuhan. Jangan batasi. Jangan pernah batasi diri Anda ya. Tapi izinkanlah Tuhan memakai hidup setiap kita. Untuk apa? Untuk menjadi alat dan berkat bagi orang-orang yang di sekeliling Anda. Oke? Perhatikan saya ke depan. Perhatikan baik-baik ya. Keep winning and be more than a winners. Apa itu?
terus menang. Menang dan jadilah lebih dari pemenang. Amin. Alright, oke, saya mulai dengan Ibu Kartin ya. Sebentar saya kasih spotlight ya for everyone ya, so everyone can see. Alright, Bu Kartin sudah ada di layar utama. Coba ceritakan keluarga secara singkat ya, keluarga asal dari mana, orang tua, anak berapa, dan kegiatan sehari-hari apa. Silakan. Nyanyi dulu Pak Andre, biasanya nyanyi pujian. Sudah awal tadi, dari awal. Sudah, sudah, Ya sudah. Pak, terima kasih Pak atas kesempatan hari ini yang diberikan Oke, kepada kami. Terutama saya mengucap syukur kepada Tuhan amin. karena kasih karunia-Nya saya bisa bersaksi hari ini, testimoni hari ini. Mudah-mudahan kesaksian saya ini ya dikiranya Tuhan memberkati kita semua dan kita semua akan diberikan dan menjadi mewarnai dunia dengan kebenaran firman Wah, Tuhan. keren, keren, Amin, amin. Terima keren. kasih ya Pak. Mantap. Nama saya Kartin Paulus. Saya sudah berkeluarga, nikah dengan orang Ambon. Anak saya 3, jadi yang pertama laki, nomor 2 cewek, nomor 3 laki. Oh, Dan yang cewek di tengah ya. terakhir ini masih kuliah di UKSW mau masuk semester 5. Dan status saya sekarang sudah janda. Oke. Jadi yang perkenalan saya Ibu Gorontalo, Bapak Flores, saya lahir besar di Gorontalo. Saya dari kecil Islam karena ibu saya Islam, kalau bapak saya Katolik. Dari Flores nikah dengan ibu saya secara Islam. Ya, ya. Jadi kami semua bersaudara Muslim semua. Oke, Ibu Kartin ya. Saya lihat namanya, saya agak sulit saya menyebutkan. Tapi saya bersyukur. Saya pikir Katrin apakah salah eja apa ini? Kok Kartin? Harusnya Katrin, ya enggak? Tapi ini Kartin. Oh, baru saya ingat. Oh, gampang lah, kita ingat ya. Kartini. Nah, Kartini siapa dia? Pejuang wanita. Jadi sebut aja Kartin. Nah, I-nya dihilangkan. Nah, dialah ini. Dialah ini pejuang wanita. Contohnya apa? Saya dengar dia ikut masuk kuat loh. Masuk kuat loh. Gampang nggak kira-kira masuk kuat? Susah. Dari sekian ratus juta manusia Indonesia, satu-satunya ada di depan saya. Satu-satunya ada di depan saya. Pensiun tapi sekarang. Tahu nggak pensiun pangkatnya apa? Letkol. Wow, keren Mbak. Letkol, tapi sekarang turun pangkat dia. Letkol turun pangkat dia. Jadi apa? Peltu. Apa itu peltu? Pelayan Tuhan. Lebih keren nggak? Oke ya. Teman-teman siap-siap ya. Ini waktunya nggak banyak. Jadi siap-siap ada yang mau bertanya, buka mikrofon karena ini podcast ya. Ngobrol-ngobrol ya. Siap, silakan bertanya. Jika ada yang bertanya, silakan buka mikrofon dan raise hand supaya saya bisa jadwalkan siapa yang duluan raise hand ya. Alright, sebentar saya mau tanya lagi. Bu Kartin, kapan Ibu bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dan apa yang terjadi? Kok begitu gampang kelihatannya? Yuk, silakan. Saya kebetulan tahun 85 setelah lulus pendidikan ditempatkan di Makassar. Oh, Terus saya kenal dengan ada yang sebenarnya saya pribadi sih pinginnya jadi perawan tua, jadi nggak pernah saya serius pacaran. Saya pingin hidup sendiri gitu. wah kejam Ternyata ada kali. orang Nanti Ambon. banyak orang cowok-cowok patah hati dong kalau mau jadi perawan tua. Jangan begitulah. Ya memang kenyataannya seperti itu Bapak. Banyak orang, Jadi saya orang nggak pernah cowok-cowok pada patah serius, hati. nggak pernah serius pacaran. Nggak tahu ada orang Ambon ini Paulus ya. senang dengan saya. Saya bilang apa? Maksudnya saya juga kagum juga orangnya berani ngomongnya. Saya cinta sama kau, Tin. Saya jawab, kau cinta sama saya ngebombongin saya. Kenal aja baru, saya bilang. Kenal aja baru udah aku jatuh cinta. Anda aja belum tahu Kenalnya di siapa mana? saya Makassar ya? sebenarnya. Iya di Makassar, kebetulan dia Oke. mahasiswa di UKI juga, udah Itu semester. mahasiswa UKI Iya, ya? mahasiswa. Oke. Sudah akhirnya
Ini serius aku Tin, sudah saya mau berteman dengan Anda aja saya bilang. Untuk ini, untuk serius-serius saya enggak. Tapi saya mau berteman, tapi dengan catatan saya enggak mau dicium-cium, saya enggak mau dipegang-pegang gitu. Jadi seperti itu Pak, Anda tahu orangnya serius. Ini Iya, iya. akhirnya di asrama itu jadi ribut. Karena pacaran dengan orang Flores Kristen apa ya namanya kita di asrama anak-anak cewek itu kompak Pak, melebihi dari saudara kami. Jadi suka juga dari setiap hari Senin itu kita nggak boleh keluar. Kita keluar juga sampai jam 10. Ya cerita panjang lah ceritanya. Iya, Bagaimana oke. saya menghindar, saya juga komunikasi juga dengan orang tua larang apa semua. Ya salah satunya saya harus Oke, lari, bentar. harus pindah. Bentar. Itu berpacaran sama orang Kristen. Ya, ya Pak Karel mau ada acara jam 3. Oke, terima kasih Pak Karel atas kesediaannya. Oke, nggak apa-apa. Alright, Ibu Kartin, pacaran sama nama orang Paulus. Paulus kan orang Kristen. Jadi apa komentar dari teman-teman di seasrama? Ya semua di mana saya pasti orang tanya kok itu Kristen atau Islam. Saya jelasin. Saya Islam. Paulus itu hanya nama bapak saya, marga bapak saya itu Koten. Jadi saya dari 6 bersaudara itu saya sendiri yang marga Paulus, sedangkan yang lain Koten. Jangankan Ah, baba di sekolah saya aja, saya SMP SMA aja kalau saya ujian setiap ngisi laporin ditanyain, Kardi Paulus kau Islam ada Kristen? Nah, kayak saya protes orang saya kok ngisi itu tes Islam kok saya ditanya lagi Kristen atau Islam. Itu sampai SMA itu semua. Ya, jadi orang oke. tahu itu pasti saya Kristen. Jadi saya jelasin ya apa adanya. Ya, bicara soal pacarnya orang mana? Itu orang Ambon kan? Pacar saya orang Abo Nah, yang Ambon pasti saya Kristen kan? belum pacaran sih, hanya teman. Jadi Ya, saya berusaha orang dengan Kristen. dia. Berteman dengan dia, saya berusaha tingkah laku saya yang saya nggak jelek-jelek supaya dia lari dari saya bersikap ini ya salah. Tapi juga orangnya nggak pernah menyerah. Hanya salah satunya saya pindah ke Jakarta tahun 89 saya pindah. Nggak Ah, tahu hubungan nggak ada tahun 92 dia akhirnya nongol di Jakarta nyari saya di depan mes itu dia nungguin. Akhirnya setiap kita di mes kan setiap instansi itu kan dijemput dengan kendaraan, saya nggak ada. Nah ya di samping mes saya itu di Tanah Abang Tanah Mor kan saya di depan jadi di pinggir situ, jadi ke bunyi apel baru saya jalan kaki. Sebenarnya dia udah kecewa, Nona besar ini nggak lewat-lewat katanya. Kebetulan orangnya juga saya juga nggak senang, soalnya dia juga pendek dengar saya ini. Jadi di mes Makassar itu karena orangnya itu playboy, jadi kita kompak untuk ah, mengerjain dia ini. Jadi makanya kita buat sedemikian rupa, tapi orang ini nekat. Cuma saya salut orangnya itu, kasihnya itu luar biasa, peduli dengan orang-orang beca dengan ini, terus juga nggak sombong. Saya cuma simpatiknya di situ. Orangnya baik, rendah hati dengan nggak pernah melihat orang, nggak sombong, dia ya, peduli-peduli dengan oke. saya. Singkat cerita, Sudah yang akhirnya tahu itu. singkat cerita bagaimana? Itu Tingkat cowok tiga ini saya akhirnya cerita Pak, jadi ini anu, jadi ini, singkat-singkat jadi saya suami cerita. ya? Iya, jadi tahun 90 dia itu dua, dua dia cari saya ke Jakarta, akhirnya dia sudah kecewa nunggu di pompa bensin itu di depan di mes kami. Kan mes juga ada piketnya juga. Pas saya keluar baru dia kaget. Saya lewat jalan, nggak tahu dia ketek dari pinggang saya kaget. Wih, ini orang sudah ada di sini ya. Sedangkan mobil itu kan masuk keluar ke ini ya. Dia bilang, kau kalau nggak mau ikut saya punya saya ini ya. Saya nggak peduli, ini cinta Tin, begini-begini segala macam. Saya juga kan malu di pinggir situ. Akhirnya saya ajar dia ke restoran, mau apa ini. Pokoknya kau ikut dengan saya ada ini. Saya di Jakarta sini mau ketemu saya tinggal di hotel sini, kau harus ketemu saya di sini. Oke lah, saya kan ini kerja, nanti pulang kerja baru aku ke sana. Jadi seperti itu Pak. Seperti itu. Cuma pernah kita berantem di mana di mana maksudnya masih berteman itu dia coba-coba nyium saya tempel yang akhirnya dia ngomong saya Tin, jangan katakan saya orang Ambon. Saya orang Ambon 7 negeri juga bisa tembus guna-guna. Saya nggak percaya dengan guna-guna, saya bilang gitu. Tapi saya nggak pernah ketakutan, saya nggak pernah saya kasih lihat sama dia. Tapi saya berusaha gimana caranya saya harus pindah dari Jakarta. Begitu juga di mes juga udah pro kontra yang Islam dengan Nasrani ini. Pokoknya inilah saya rapat juga mereka nggak pas Senin juga rapat membicarakan saya nggak tahu sampai saya juga marah. Saya bilang ini kan rapat masalah saya. Kalian cuma melihat saya kasihan orang ini nekat. Ketika saya celaka paling kalian nengok saya sayang. Saya pasti ada cara-cara saya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah ini. Ya Ya. sudah salah satu itu pindah. Ah, Kedua itu akhirnya saya
menghindar dari dulu dalam saat saya di mana di mesnya itu saya diikat sapu tangan. Ampun, saya nggak tahu pas pusing kepala saya. Dari saat itu saya dalam proses 1 minggu saya akhirnya dibaptis di dewasa. Saya nggak tahu itu di Tangerang Sidik Dewasa dengan ketemu dengan Pak Hengki Seselisa orang Ambon juga. Jadi akhirnya setelah itu dia pulang, baru saya dikirimin Ya, itu. bentar Bu Kartin. Cara bicaranya jangan seperti kereta api cepat MRT. Ini orang Italia nanti nggak ngerti. Kan masalahnya waktunya cuma Pelan, cepat, slow, ceritanya ini slow. harus bertahap, Pak. Kalau Ya, cuma sebentar waktu itu nggak masih di tuntas pendidikan, gitu. Jadi dipercepat. nanti dulu. Waktu pendidikan masih Muslim ya? Masih, Pak. Masih. Oke, ceritakan kapan Bu Kartin mengalami Kristus secara pribadi sehingga menerima. Untuk secara pribadi, akhirnya saya setelah teman-teman semua di mes tahu saya semua menghindar, keluarga menghindar. Jadi saya sendiri. Wah, saya seminggu itu sampai saya saya ini masuk Kristen gimana? Saya juga masih pegang Al-Quran ini. Semua orang menghindar saya Wah, memang benar-benar. Tapi untunglah karena saya juga orangnya juga didikan bapak saya keras jadi nggak pernah gentar dengan ininya orang. Jadi Ya, sudah saya siapa yang mengenalkan Tuhan Yesus pada Ibu Kartin? Pelan-pelan ya, bicaranya jangan seperti kereta cepat MRT. Ini pelan, nanti mereka banyak yang nggak ngerti nanti. Oke. Pak, iya benar ya. Saya ini karena bapak kan kita ngejar waktu. Pak, jadi saya juga setelah dibaptisi di dewasa itu belum masih ininya banget sampai saya juga kaget sendiri kok saya bisa masuk Kristen, dari mana saya lari Jakarta untuk menghindar begini-begini apa segala. Jadi pacar saya ini kirim surat semua, surat doa-doa, kirimin ini. Jadi saya juga masih pegang Al-Quran juga. Saya juga di kamar juga stres juga di mes saya. Sebetulnya saya di lantai 3 di kamar 131. Satu kamar kita hanya 2 orang. Jadi ya prosesnya memang proses lama, Pak. Saya akhirnya pelarian saya begitu juga di kantor. Pelarian saya akhirnya di kantor juga saya Al-Quran dengan Alkitab 2. Jadi kita membaca Al-Quran kan kita huruf Arab, nggak ada harus kita terjemahkan lagi, kita cari ininya. Akhirnya saya baca Injil. Jadi pelarian saya jadinya baca Injil. Ya. Baca Injil saya bacanya seperti koran. Jadi saya baca aja sampai bisa sebulan, bisa setengah bulan saya habis satu Alkitab firman ya, dari Tuhan. Kejadian sampai Wahyu ya. Iya. Ya, oke. Iya, sampai Bu Kartin, tenang aja, pelan-pelan aja bicara. Nggak selesai, nggak apa-apa. Ada sesi kedua. Nanti saya akan jadwalkan sesi kedua kan. Relax aja, relax. Just relax. Iya, ya. jadi Oke, nanti saya akan jadwalkan. Jadi waktu berarti Ibu Kartin mengenal Tuhan dari sendiri lewat Alkitab atau gimana? Iya, lewat Alkitab. Karena saya pelariannya kemana, saya baca Al-Quran juga huruf Arab, nggak ada ngertinya apa. Jadi saya bacanya di Alkitab. Jadi saya baca pelariannya, baca di tempat mes, di kantor juga begitu. Orang karena sudah kenal ini di tempat juga begitu. Jadi kalau saya ayat nggak ada Alkitab mana yang menyebabkan Ibu Kartin berubah menjadi saya di kitab itu Yohanes 15 ayat 16. Bukan aku yang memilih ya. Iya. Bukan kamu yang memilih aku. Bukan kamu yang memilih aku ya. Tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi saya lama juga Pak, berapa tahun, mungkin 7 tahun lah. Jadi saya balik, jadi karena saya kan mengharapkan suami, dia imam sampai dia enggak. Akhirnya saya balik. Bukan Kartin yang memilih aku. Tetapi aku yang memilih Kartin. Amin.
Iya, karena saya mengharapkan dia imamat rumah tangga, dia harus mendidik saya. Jadi saya balik baca lagi, kuganti kamu itu, kuganti nama saya, terus ini Iya, Tuhan. Jadi seganti dari situ. Akhirnya bukan main. saya, suami nggak mau ngajarin, akhirnya saya sendiri. Saya sendiri Oh, yang akhirnya belajar, tapi di luar pengetahuan suami. Begitu juga di rumah saya nggak pernah kasih lihat suami, saya baca firman Tuhan. Di kantor saya, karena saya pikir dia imamat rumah tangga saya, dia ngajak saya, jadi dia harus membimbing saya. Itu prinsip saya. alright, Tapi oke, kenyataannya nggak seperti itu. oke, oke. Bu Kartin. Jadi tahun berapa Bu Kartin menikah dengan Paulus tadi, yang ngejar-ngejar tadi ya? Saya menikahnya tanggal 11 November tahun 93. Oke, 11 November Mohon izin 93. Pak Andre. Oh, Bu Ria mau bertanya? Ya, ya. Oke, Itu Bu Ria mohon mau izin. bertanya, Bu Kartin, kalau ada pertanyaan yang sensitif, ya saya disclaimer dulu. Jika ada yang pertanyaan sensitif yang kira-kira susah dijawab atau tidak berat dijawab, boleh Ibu Kartin boleh menolak menjawabnya ya. Oke, silakan Bu Ria. Baik Pak Andre, terima kasih. Mohon izin Pak Andre, tadi Ya. Bu Kartin menyebutkan bahwa Paulus itu adalah nama ayah kandung beliau. Paulus, apa namanya farmnya Bu Kartin? Kotin? Koten, Oh, iya, Koten. iya, Paulus, Paulus ya. Paulus Patikoton sebenarnya. Paulus Koton ya. Patikoton nama saya. Sementara nama suami Ibu Kartin, mantan pacar namanya Yan Abraham Lehitu. Yan Abraham Lehitu, Pak Andre. Yang Oh, ingin saya Dian tanyakan, Ya, oke. Bu Kartin kan dibaptis Ibu Ria besar. masih belum buka kameranya ya, supaya bisa Oke, dilihat maaf. teman-teman bisa lihat. Udah Pak. Oke, alright. Bu Kartin kan tadi cerita bahwa diajak oleh Pak Yan Lehi itu baptis besar ya di Tangerang, betul? Betul. Apa tujuan Pak Yan mengajak Ibu Kartin dibaptis dewasa dalam keadaan belum mengerti? Padahal kan biasanya gereja-gereja belajar dulu baru dibaptis. Ini Bu Kartin belum mengerti tapi udah diajak baptis. Apa tujuan Pak Yan Lehi itu pada waktu itu? Makasih Bu. Ya tujuannya mungkin memang dia memang serius memperoleh istri saya dan dia mau juga. Jadi kita juga nggak tahu ya cara-cara Tuhan. Jadi kembali lagi kita nggak bisa pertanyakan atau ini saya ini kembali lagi rancangan Tuhan kita nggak tahu Bu. Ya, jadi Pak Yan punya motivasi tertentu sebenarnya, ya. Ya. Mungkin mau mengajak Ibu menikah secara Kristen, jadi ajak baptis dulu, lalu nanti setelah itu baru belajar. Oke, Bu Kartin, makasih Bu. Selanjutnya, Pak Andre, Oke, silakan. terima kasih Bu Ria sudah bertanya sesuatu ya. Oke, ada yang mau bertanya selanjutnya di belakang Bu Ria, silakan. Halo, apa kabar Ibu dari Italia, Ria, Ibu Ria? Ada, masih ada kan? Ibu Ria Worang. Saya masih ada, tapi Oke, saya ada yang mau kalau ditanyakan? kalau Roh Kudus tidak suruh bicara, saya tidak bicara, Pak. Oh ya, oke, nggak apa-apa. Ada teman-teman yang mau bertanya kepada narasumber ini. Silakan buka mikrofon. Iya, Pak Pak Gibson. Andre. Ya, Iya. alright. Pak Gibson. Sebagaimana pertanyaan Ibu Ria tadi, kenapa hanya Ibu yang dipakai marga Paulus, sedangkan saudara-saudara yang lain tidak dipakai marga Paulus? Ya. Saya pikir juga, saya juga nggak tahu, saya sendiri juga bertanya waktu saya lulus SD, ijazah saya itu jadi Kartin Paulus, jadi bapak saya protes, itu Paulus itu nama saya, harusnya marganya Koten. Jadi dari kepala sekolah SD itu beritahu, Pak, kalau kita ganti nanti cacat itunya, ijazahnya. Jadi asal kemudian hari ya, sudahnya bapak saya pasrah. Jadi ya saya jadinya jadi Kartin Paulus semua. Oke. Tapi Sampai begini, sekarang, iya. tapi begini, Ibu Kartin, pada waktu Ibu dikasih marga itu, sedangkan yang lain tidak dikasih marga, apakah? Jadi ada pertanyaannya begini, apakah bapak atau ayah dari Ibu Kartin dulu memang dari Kristenkah dari awalnya? Bapak saya Flores, jadi Katolik bapak Katolik. saya. Jadinya Katolik. Pas beliaunya pemberontasan
Pormesta di Manado, jadi dia home base-nya di Gorontalo ya sebetulnya, dan Kinya itu masih saudaranya ibu saya, jadi bapak saya juga di situ tinggal. Jadi kenalnya di situ bapak dengan ibu saya Berarti berarti posisinya terbalik. Kalau Bapak dulunya Kristen Katolik. jadi Muslim, begitu? Iya, iya, Ah, pada saat menikah iya, dengan ibu saya secara Islam, tapi iya. di dalam kehidupannya sekarang saya baru setelah saya masuk itu baru sadar. Jadi bapak saya nggak pernah ikut, cuma sekali-sekali dipaksa ikut sholat, puasa juga ini. Oh, Tapi dari contoh kehidupannya itu kasihnya luar biasa. Jadi amin, Oke, amin, amin. Itu amin. dia. iya, Jadi, jadi ya, keluarganya ibu saya itu sampai bapak saya itu sampai tempatnya curhat saya ini sampai sekarang kawin dengan mamamu itu mereka itu berusaha supaya kita cerai. Mama oh, dan bapak itu harus cerai, walaupun jadi dibuat sedemikian, tapi semua orang itu yang berhati jahat sama bapak saya dan saya saksikan sendiri dia balas dengan kebaikan, tidak pernah dia balas dengan kejahatan atau apa. dibalas dengan kasih ya. Kasih Luar ya. biasa. Ya, Iya. Jadi contoh kehidupan namanya. amin. Amin, amin, amin. Dan Oke. ibu menjadi terbalik di posisi tadi kan? Iya, Ayah yang jadi ini, jadi ibu yang menunjukkan kasih itu sekarang ya, Bu. iya Terima betul. kasih ya, Bu. Iya. Oke, ada Oma Floren. Sudah cukup ya, Pak Gibson. Oma Iya, Floren, salam Oma Floren. bukan Ibu Yang Noni. bicara ini, Oma Floren mau bertanya nih, kelihatannya angkat Oke. Oh iya. Bukan, tangan. bukan. Hah? Tidak. Ibu Oh, Noni, Ibu Noni yang mau bertanya. Ya, Ibu Noni. Oke, Ya, ya, silakan silakan. Ibu Noni. ya. Selamat sore, Bu Kantin. Sore, Eh, Bu. ya, kesaksian Ibu itu, Ibu nomor satu atau yang bungsu tadi saya nggak dengar. Kakak beradiknya berapa? Saya bawa saudara kandung 6 orang, Bu. 2 perempuan, 2 laki. Ibu saya ambil anak angkat 2 orang yang Oh dari iya. Oh, Sukasari. oh, Laki yang nomor 6 juga laki, tapi dia ini anaknya adik ibu saya. Jadi Iya, marganya ikut karena 2 tahun diambil. Saya anak kedua. Nomor iya, satu perempuan, nomor kedua saya. Jadi 2 perempuan, 2 laki. iya. Sekarang kakak saya Baik, yang Bu. tua dulu. Baik, Bu. Terima kasih. Jadi sebetulnya Ibu kan ada darah-darah Gorontalo. Terus ayah orang Flores. Sebetulnya itu marga itu yang normal itu kan turun ke adiknya Ibu atau kakaknya Ibu yang laki-laki ya, yang normal ya. Tetapi dalam kesaksian Ibu ini kita melihat bahwa dari Ibu lahir, dari kandungan Tuhan Yesus sudah mau pakai pilih Ibu ya. bahwa nama belakangnya itu menunjukkan bahwa ibu sepertinya orang Kristen dan di dalam hal pacaran aja dan sekolah-sekolah selalu komplain ibu Islam kok Paulus. Jadi itu memang menandakan bahwa ibu dari bayi kandungan sudah mau Sudah dipakai Tuhan. dipilih ya. Sudah dipilih Amin. karena rasa aneh ya perempuan kok dipakai nama bapak. Sedangkan kalau sejarah Manado atau Batak atau yang lain-lain itu yang pakai marga seharusnya ke laki-laki. Tetapi ibu sendirian perempuan. Jadi dalam cerita ini kita selalu melihat bahwa seseorang itu sudah dibentuk dari kandungan Amin. ternyata. Ya. Kalaupun ibu tidak pakai Paulus, mungkin si Pak suaminya itu tidak akan mencari-cari ibu. Lihat dari marganya aja sudah Iya, iya, Islam. iya. Betul. Karena Setuju. Paulus, jadi ya itulah Tuhan bertemukan. Terima kasih, Bu Kantin. Luar Ya biasa. betul Bu, benar yang Ibu bilang, tapi kembali lagi kepada kita. Kan kita diberi hak, free will. Ya, Free Jadi will walaupun ya. dipanggil, Tidak kalau bebas. kita nggak buka hati ya pasti nggak akan jalan Alright. kembali lagi. Jadi kembali Tuhan lagi. nggak bisa, Bu. Kita lihat Iya, sekarang tuh, kalau Tuhan sudah panggil, biar kita berkelok-kelok, berbelit-belit. Kalau sudah tercatat dalam mata Iya, hati Tuhan, tetap dia betul. pegang Ibu sudah. Amin. Makasih, Bu. Keren, keren. Ya, oke, luar biasa Shalom, ini. saya boleh bertanya? Siapa ini? Ya, silakan. Iya. Ria. Ibu Oh, Ria Bu Waran. Ria, saya nggak lihat. Oke. Bu Ria, silakan Bu Ria. Iya, saya mau bertanya sama Ibu Kartin ya. Saya tertarik, katanya bapaknya selalu berbuat yang baik walaupun dibuat apa-apa, bapaknya selalu berbuat yang baik. Nah, ini kesaksian yang saya sangat tertarik. Kalau Ibu tidak keberatan, boleh kasih contoh satu soal saja.
Ya, Bu Ria Worang bisa dibuka kameranya supaya Ibu Katrin Bu, Kartin bisa eh, lihat. Kartin. bapak saya itu semua dimusuhin sama khususnya dari keluarga sebelah ibu. Tadi yang intinya saya bilang, walaupun bapak-bapak, kalau bapak tempat curhatnya sama saya setelah kita besar ini dicurhat, bapak itu ikut mama ini sampai dengan tua ini mereka berusaha untuk saya harus pisah dengan mama. Tapi kan di ajaran Kristen kan yang dipersatukan tidak bisa dipisahkan, hanya maut yang ini. Kedua, bapak Betul. saya diajarin main judi sampai akhirnya bapak gak bisa main judi, akhirnya mereka jadi kalah, akhirnya terpuruk kita semua, begitu juga anak-anak apa semua, begitu juga bapak saya, ibu saya tinggal dengan di rumah masih sebelum nikah itu tinggal dengan keluarganya ibu saya, ya orang keluarga ibu saya kan orang berada semua, mereka usir dari rumah. Eh, Nenek saya pernah cerita, maksudnya nenek dari sepupu dari ibu dari nenek saya cerita, kau lahir dari kecil itu, baru lahir itu kau diusir dari rumah. Saya hanya berdoa nanti anakmu ini nanti ini anakmu yang dilahirkan itu akan ini untuk keluarga, ya berdoa untuk baik untuk saya pas itu melahirkan. Terus kedua, bapak saya diguna-gunain. Bapak saya kan itu nggarap tanahnya orang sawah. Jadi kalau dia itu keluar kotoran itu, kalau BAB itu yang keluar itu bukan BAB, jadi beras gaba. Ya kita masih kecil-kecil itu kita lihat bapak saya, kok saya itu buang air besar dengan itu gabah, dengan beras gaba ini dari mana? Akhirnya ibu saya berusaha untuk bawa di sana juga kan masih ada animisme juga masih ada. Jadi bapak saya diajak mau ke dukun, apa saya bapak nggak mau. Sudah hanya Tuhan yang tahu. Hanya Tuhan, kita punya Tuhan. Kenapa percaya-percaya begitu? Jadi paling di dimakan itu paling 40 hari, habis itu bapak sembuh lagi. Dan Oke, seperti itu Bu, ya, tapi orang-orang yang berbuat itu ya, saudara dekat, tapi bapak saya nggak pernah balas dengan kejelekan giliran mereka sakit apa wow, segala, bapak saya nggak ada uang, bapak saya yang ngajak mereka bawa ke rumah sakit apa semua ini, akhirnya mereka malu sendiri, dan itu wow. berlaku prosesnya lama Bu, sampai berapa banyak banget Bu untuk kesatuan setiap itu sampai kita. Prosesnya dengan tahun, Bu. Iya, Kira-kira dengan prosesnya dengan tahun. tahun, iyo. Jadi itu Wow. salah satu, itu hanya kecil dengan Iya. macam-macam Dan banyak yang. saya mau tanya sama Ibu, berarti bapaknya Ibu rajin membaca Alkitab sampai dia kuat begitu. Ya, kita masih kecil, kita kan kalau dari kecil kita diajarin itu Quran ini. Bapak saya nggak pernah, kita nggak pernah lihat baca itu. Cuma contoh kehidupannya tiap hari ini. Begitu juga kalau dia panen itu, dia sebelum dibawa ke rumah, hasil panennya dia pilih dulu yang terbaik, dia kasih ke janda, ke fakir miskin. Begitu juga kan bapak saya mualaf, kalau korban itu tiap lewat itu dikasih korban sampai banyak saya. Jadi sebelum dibawa di rumah yang orang-orang kasih itu dia kembalikan lagi sama fakir miskin sama ini dibagi. Jadi paling 2 bungkus, 3 bungkus dia bawa ke rumah. Jadi Oke, bapak saya nggak pernah lihat baca iya, firman, saya nggak pernah lihat di iya. bapak saya baca firman. Oke, saya terima kasih Bu. Memang saya mengerti, memang di sini juga saya banyak melihat ya orang yang tidak pernah baca firman, tapi mereka punya benih yang baik, Iya, yang suka betul. memberi, ya, suka memberi. Saya banyak Right. lihat di sini. Mereka belum kenal Yesus, tapi mereka sudah bertindak seperti orang-orang yang sudah mengenal Yesus, yang maksudnya yang selalu masa bodoh terhadap sesama manusia ya. Tapi saya senang dengar kesaksian ini Bu, sangat menguatkan buat saya. Jadi memang Amin. ada di dunia ini orang yang belum kenal Yesus, tapi hatinya memang udah baik dari lahir. Nah, Amin. itulah. Ya. Oke, terima kasih. Tuhan berkati Bu. Iya. Iya, terima kasih Bu. Benar yang Ibu bilang. Oke. Jadi ibadah sejati itu adalah sikap hidup kita setiap hari. Yes. Ya, Itu oke. ibadah yang sejati Bu dari setiap kegiatan kita setelah saya Amin. mengenal firman Tuhan. Ya, oke. Amin. Terima kasih atas partisipasi Ibu Ria Worang dari Italiano. Alright, Bu Ria, ngomong-ngomong, Bu Ria,
Dapat link Zoom diajak oleh siapa? Ibu Ria. Ibu Ria Christine. Sister Ria Christina. Oh, oke, selamat bergabung. Alright, tadi bicara mengenai bapaknya Ibu Kartin ya. Dia ternyata tidak baca Alkitab, tapi apa? Menunjukkan keteladanan. Karena keteladanan itu berbicara 1000 kali lebih kuat dari 1000 nasihat. Benar. 1000 kali lebih Amin. kuat dari 1000 khotbah. Keteladanan itu. Amin. Banyak orang berkhotbah, pinter ngomong, tapi kelakuannya ya beda sama orang dunia. ini keren ini. Pak Gibson mau bertanya. Silakan Pak Gibson. Mohon izin Pak Andre, saya sebentar. Oh, Bu Ria, oke. Ya, saya hanya mau menyatakan aja sebenarnya sih bapak kandung dari Bu Kartin itu bukan tidak pernah membaca firman Tuhan, karena dari kecil beliau kan seorang Katolik. Pasti dulu ayah ibunya membacakan firman Tuhan atau beliau mendengar cerita-cerita sekolah minggu, tetapi setelah dewasa menikah dengan ibu kandung Bu Kartin, seorang Muslim Gorontalo, ya mungkin semenjak itu tidak lagi membaca firman Tuhan. Tapi sedari kecil sudah membaca firman Tuhan, dan benih itu tertanam di hatinya, dan itu yang keluar melalui sikap perbuatan saat ada di Gorontalo. Terima kasih Pak. Oke, jadi benih yang tertanam sampai masuk ke alam bawah sadar. That's the most important thing. Ya, itu yang terpenting. Ya, baca firman tidak sekedar seperti baca koran, ya toh, seperti baca majalah. Kita baca firman sampai tertanam masuk dalam alam bawah sadar supaya kita bisa menghidupi firman itu. Oke, siapa yang bertanya? Pak Gibson. Pak Andres. Ya. Mohon izin mohon izin saya mau memberikan satu tanggapan. Perkataan yang luar biasa, saya rasa terberkati di dalam statement wanita bijak, yaitu salah satu seperti ini. Oke. Satu teladan lebih berarti daripada 10.000 kata-kata. Jadi teladan yang sudah diberikan oleh Papa dari Bu Kartin, itulah yang membekas. Amin. Jadi satu teladan mengalahkan 1000 kata-kata. Jadi kebanyakan kita kan banyak begini. Berilah teladan. Tuhan memberkati. Iya, terima kasih Bu. Benar Bu. Benar Bu. Punya cerita. Kita banyak kita itu diam itu emas. Amin. Kita berbicara itu jadi berlian yang keluar memberkati kita. Iya. Diam itu emas, kita berkata itu adalah berlian tapi untuk memberkati orang. Oke. Ini Bu Arianca lagi dalam perjalanan ya? Ya, nanti menikmati. Saya akan menyeberang. Menyeberang kemana? Mau tambang emas. Ini apa? Mau ke Gerogot, jadi kalau bawa kendaraan kita naik ferry. Oh, iya. Oke. Oke, take care ya. Oke, right. Siapa lagi yang di belakang Bu Arianca? Pak Gibson. Iya. Oke, silakan. Maaf Pak Andre, saya ambil alih tugas Pak Andre sebentar aja pertanyaannya. Mungkin pertanyaan saya ini adalah pertanyaan Pak Andre juga. Iya. Begini, Bu Kartin sekarang berpangkat pelto, bukankah begitu? Iya, betul, Pak. Pelayan Tuhan. Iya, pelayan Tuhan. Iya. Keren. Jadi sebagai berpangkat pelto, apa yang sudah dilakukan sebagai pelayan Tuhan? Terima kasih Bu Kartin. Saya terbeban itu Pak, mungkin karena saya dari Muslim, saya terbeban untuk memberitakan kepada saudara-saudara saya yang Muslim, khususnya untuk keluarga saya. Makanya sampai saat ini saya berdoa, karena kata Tuhan satu bertobat seisi rumah, tapi seisi rumah akan percaya akan selamat. Wow. Tapi saya tidak tahu waktu Tuhan kapan. Jadi proses tahun saya masih dinas, akhirnya saya ikut untuk apa? Saya nggak tahu karena saya hanya berdoa. Saya dulu masuk itu doa saya itu Bapak kami. Mau makan Bapak kami, ini Bapak kami itu pertama ini semua Bapak kami semua. Doa saya itu yang saya tahu jadi saya. Akhirnya lama-lama kok apa artinya doa Bapak kami?
kan dikuduskanlah namamu bisnis segala. Iya. Jadi saya bisa ini sendiri, memang prosesnya lama sih Pak. Akhirnya saya karena terbeban itu, saya akhirnya bisa seperti sekarang kan, kita nggak tahu kasih Tuhan, akhirnya aku bisa masuk di Kompak, itu semua kasih karunia Tuhan. Terus akhirnya saya ada yang ngajak saya ikut di Gembala Wisma. Jadi mereka banyak juga di situ orang-orang Muslim. Jadi dia tetap jadi karena kita menyampaikan secara lisan mereka marah, akhirnya kita bagi-bagi teratat. Jadi kemanapun saya pergi, saya bawa teratat. Jadi teratat-teratat pernah saya dapat buku Kenapa Isa Al-Masih dilahirkan di dunia, akhirnya aku perbanyak. Saya perbanyak, kalau di luar kan jarang juga, susah. Karena jadi itu kan, apalagi kita kan untuk memecah belah ini dari agama itu lebih susah. Jadi akhirnya anak buah saya yang di kantor saya suruh fotokopi mereka banyak-banyak. Terus akhirnya mereka tanya, khususnya orang Muslim tanya, Bu, ini apa? Punya fotokopi aja. Kalau kalian mau pinggir ambil baca. Tapi jangan kemana-mana, di situ kan banyak juga itu. Akhirnya mereka fotokopi, jadi setiap saya dinas, saya pergi kemana, umpamanya saya taruh di mall, di apa kita umpamanya perjalanan dinas di SPBU, ditaruh di tempat, kan anak buah saya dengan teman kelompok saya sholat, saya masukin itu terata-terata semua. Di rumah makan juga ada tempat sholat, saya masukin terata-terata itu di tempat musola-musola itu, dimanapun, di rumah sakit, di ATM, di mana itu berapa tahun saya. Tapi saya juga nggak tahu juga ya. Karena prinsipnya kan Tuhan juga, semua Tuhan bekerja. Yang penting kita hanya berdoa, Tuhan pakailah saya. Kalau saya kan berdoa, saya Tuhan utuslah saya sebagai suratan terbuka, jadi lilin, jadi garam, dan tolong Tuhan saya berikan kepekaan hatimu supaya saya bisa mendengar suara Tuhan, sehingga saya bisa melaksanakan apapun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan saya. Jadi Amin. saya nggak tahu. Akhirnya saya juga diajak orang ikut pemuridan di P3M 2013. Jadi setahun saya belajar situ. Jadi di rumah karena tiap hari Minggu. Lain kali suami saya marah, Mi, nanti kau jadi ini sesat begini-begini. Saya bilang, gimana saya menunggu Anda nggak pernah mau ngajarin saya. Sampai pergi juga gitu. Begitu juga saya di rumah tahun 94, kita di mana Sukatani sini, dari Yehova itu setiap hari datang ke saya sampai 2 tahun. Suami saya marah-marah. Tapi saya nggak lihat ininya, saya lihat luar biasa orang ini bisa hafal firman Tuhan, kemana kok bisa saya ini tiap hari baca setiap Quran, tapi kok nggak saya bisa hafal gitu, dia tahu gitu. Sudah intinya terakhir dia datang ke saya bilang, Pak, sebelum kita buka firman kita berdoa dulu. Luar Akhirnya dia nggak biasa. datang-datang lagi, nggak datang-datang lagi. Jadi seperti Keren, itu, keren. Pak. Jadi aku ikut pemuridan itu kan kita nggak cara-cara Tuhan, akhirnya kita bisa Iya. cara penginjilan gimana, ini itu dasar-dasar di situ. Jadi lebih lagi Iya. ini. Jadi Jadi lanjutan pertanyaannya, apakah ada keluarga yang sudah mengenal Kristus, atau adakah suka duka dalam penginjilan atau dalam pelayanan selama melakukan pelayanan? Ada mungkin yang terbersit di hati Ibu yang paling sukanya atau yang paling dukanya, begitu? saya ini lagi di ini, jadi saya itu ngomongnya Pak. Jadi salah satu contoh ini di mana aja saya naik beca naik taksi lah, ini. Kan kita tidak tahu setiap kita jalan, Tuhan pakailah saya. Ini kan Roh Kudus yang akan membimbing kita. Jadi saya nggak ngotot kalau saya beritahu, wah Bapak luar biasa, dia Pak Beca, anaknya berapa 4, wah luar biasa ya Pak ya, bisa sekolah anaknya, iya memang sama Pak, Tuhan kita itu luar biasa, apalagi Tuhan saya ini. Kalau dia mau dengar, saya lanjutkan. Kalau dia nggak mendengar, saya nggak akan lanjutkan. Jadi sambil Oke, saya oke. mengizinkan, kita nggak tahu cara-cara Tuhan ya Pak ya, kita nggak tahu. Yang pikiran saya, Roh Kudus perintahkan, saya sudah sampaikan, adapun dia terima atau apa, sudah tugas saya sudah selesai. Tugas Tuhan Ya, selanjutnya. ya. Itu. Kita tidak tahu, kita hanya perantaraan. Begitu juga kalau umpamanya saya pulang cuti di Gorontalo, jadi saya bawa sampai 2 koper apa. Jadi kakak saya itu jam 12 malam kita keliling masjid, taruh kakak saya ini, begini apa segala. Kenapa kita harus takut? Kalau saya pribadi, kenapa kita takut? Kan Tuhan itu lebih maha kuasa ini. Karena kalau kita ngomong langsung kan mereka berontak.
Terus posisi saya seperti apa? Nanti bilang, ah ini bikin kacau ini, apalagi kan kita bisa di ini. Jadi bagaimana caranya? Ya kita juga nggak tahu, diberi hikmat Tuhan supaya kita nggak kelihatan menyolok ini, apalagi kita dari TNI kan memecah belahnya, kita suku agama itu kan paling SARA itu paling cepat di negara kita. Seperti itu Pak. Jadi dengan cara cara gimana kita menyampaikan. Kalau orang menolak ya kita ini, kalau dia mau ya kita lanjutkan. Terima Jadi kasih Bu Kartin. Iya, iya. Akan oke. dilanjut, Andre. Ya, karena saya lihat ini di Saya Purwokerto sekarang minta di tempat saya, aduh, mati lampu lagi. Tes, mati lampu. Hilang saya. Halo.